Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pemaparan materi praktek manajemen sumber daya insani pada PT Tunas Engineering. Nah, ini tugas ini disusun sebagai salah satu tugas memenuhi mata kuliah MSDI di TCB jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Makalah ini diampuh oleh dosen Dr. Aslam May Nur Widikdo, MM ASCP, dan disusun oleh yang pertama saya Gozali, yang kedua ada Bu Lelita Damayanti, dan yang ketiga ada Mbak Maisyarah. Baik, untuk pemaparan bab satu akan disampaikan oleh Bu Lolita. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Pak Gojali. Bab 1, pendahuluan, 1, latar belakang. Dalam bidang teknik dan engineering, perusahaan seperti PT Tunas Engineering memiliki potensi untuk menjadi pemimpin pasar yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi terkini dan pendekatan manajerial yang optimal untuk mencapai pertumbuhan yang konsisten dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Proses pekerjaan desain dan engineering yang efisien, penggunaan teknologi yang canggih, serta manajemen sumber daya yang efektif akan menjadikan PT Tunas Engineering sebagai contoh terbaik dalam bidang jasa konsultan desain dan engineering. Penerapan manajemen sumber daya insani dalam meningkatkan kinerja mitra karya menjadi salah satu fokus utama dalam dunia bisnis saat ini. Perusahaan yang mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik akan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing di pasar yang kompetitif. Salah satu perusahaan yang sedang berusaha mengoptimalkan penerapan manajemen sumber daya insani untuk meningkatkan kinerja mitra karya adalah PT Tunas Engineering. PT Tunas Engineering berdiri pada tahun 2010, bergerak di bidang jasa perencanaan desain engineering dan audit bangunan gedung. Saat ini memiliki jumlah mitra karya sebanyak 37 orang dengan rincian sebagai berikut. Satu, nama Departemen Marketing jumlah mitra karyanya 6. Dua, Project Engineering jumlah mitra karyanya 26. Tiga, Manajemen Service jumlah mitra karyanya 5. Untuk mengatasi kinerja perusahaan agar lebih baik, tentunya PT Tunas Engineering membutuhkan SDM yang berkualitas. Namun pada kenyataannya, banyak mitra karya yang belum memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan tugas yang diberikan, sehingga menghambat proses bisnis perusahaan. Melihat permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya suatu alternatif strategi sehingga manajemen sumber daya manusia dapat berperan dalam meningkatkan kinerja mitra karya PT Tunas Engineering. Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul yaitu peran manajemen sumber daya insani dalam meningkatkan kinerja mitra karya pada PT Tunas Engineering. 1, 2, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah apakah praktek manajemen sumber daya insani sudah diterapkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja di PT Tunas Engineering. 1, 3, tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka diperoleh tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan manajemen sumber daya insani yang telah diterapkan pada PT Tunas Engineering sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 1, 4, manfaat penulisan. Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi 1,
Bagi penulis, makalah ini diharapkan akan menambah pengetahuan yang selama ini diperoleh dalam materi perkuliahan. Makalah ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi penulis lainnya agar dapat dijadikan referensi bagi mereka yang tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang dibahas penulis. Dua, bagi akademis, makalah ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan dan informasi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan, serta diharapkan dapat berguna sebagai dasar pemikiran untuk penulisan makalah sejenis. Tiga, bagi perusahaan, makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi maupun pertimbangan bagi perusahaan terkait penerapan manajemen sumber daya insani yang lebih efektif dan efisien. Bab 2 disampaikan oleh Mbak Maisaro. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gojali. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Manajemen Sumber Daya Insani atau MSDI adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. MSDI merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Bagian atau unit yang biasa menangani sumber daya insani adalah Departemen Sumber Daya Insani atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau Human Resource Department. Sumber daya insani merupakan istilah lain dari sumber daya manusia. Kata insani itu berarti bersifat atau menyangkut manusia, kemanusiaan atau manusiawi dengan cara kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Sumber daya manusia merupakan potensi manusia yang dapat dikembangkan dan dikelola secara baik dan profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan. Keseimbangan tersebut dapat terjadi dengan cara memanusiakan manusia. Manajemen sumber daya insani memiliki peran strategis bagi suatu organisasi. Betapapun majunya penggunaan teknologi informasi, tersedianya modal dan bahan bagi sebuah organisasi. Namun, tanpa adanya sumber daya manusia, maka tujuan organisasi tidak akan dapat terwujud. Manusia itu merupakan satu-satunya sumber daya organisasi yang memiliki kemampuan untuk berpikir, berkreasi, berpengetahuan, daya dan karsa, sehingga dengan semua itu dapat memanfaatkan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya insani memiliki prinsip yang cakupannya cukup luas. Ruang lingkup pada sumber daya insani dalam sebuah perusahaan meliputi dari kegiatan rekrutmen atau seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, kepemimpinan, dan pemberhentian kerja. Manajemen sumber daya insani dapat diterapkan di perusahaan dan diimplementasikan dengan konsep manajemen syariah sehingga dapat menciptakan perusahaan yang memiliki nuansa Islami dengan karakteristik yang menjunjung tinggi akhlak dan nilai-nilai etika kemanusiaan. Mohon maaf Pak Gojali, itu masih di mute. Ya, bab 3, fakta hasil pengamatan dan wawancara. Untuk lokasi dan waktu pengamatan, observasi ini dilaksanakan di PT Tunas Engineering yang beralamat di Jalan Puspete Raya, Komplek Puri Serpong 1, Kelurahan Setu, Tangerang Selatan. Nah, waktu observasinya dilaksanakan pada periode tanggal 29 sampai 30 April 2025, waktu kerja Senin sampai Rabu jam 8 sampai jam 16. Objek yang diobservasi adalah manajemen, terutama adalah divisi HRD
dan juga karyawan atau mitra karya PT Tunas Engineering, serta objek atau media yang lainnya yang terkait. Untuk teknik dan media observasi dilakukan dengan mengamati, melakukan wawancara, dan proses dokumentasi, di mana penulis memberikan pertanyaan yang dijawab langsung oleh objek dari observasi. Nah, ini hasil pengamatan, ya, ini profilnya, nama perusahaan, ya, alamat, kemudian juga legalitasnya. Ini didirikan pada tahun 2010 dengan notaris Neti Elvira SH. Kemudian juga ini terkait dengan visi misi perusahaan, ya. Visinya adalah menjadi perusahaan jasa konsultan desain dan engineering dengan layanan dan kualitas terbaik di Indonesia. Misinya adalah menyediakan produk dan jasa unggulan di bidang konstruksi demi meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan. Di samping itu juga memiliki tata nilai yaitu profesional, amanah, service excellent, tepat, inovasi, dan kekeluargaan dalam keragaman yang disingkat menjadi Pastikan. Ini sejarah berdirinya, kemudian legalitas usahanya, ya. Ini ada NIB, ada NPWP, akta pendirian, SK Menhum. Ini ada sertifikat standarnya juga karena berhubungan dengan bidang jasa konstruksi, ada SBUJK. Nah, ini kemudian terkait dengan fakta dan analisisnya untuk penerapan sumber daya manusia insani. Pada prinsipnya, untuk penerapan manajemen sumber daya insani di PT Tunas Engineering telah dijalankan, ya, di bawah Departemen Manajemen Service. Kemudian di bawahnya juga ada divisi, yaitu divisi HR, divisi Human Resource Departemen divisi. Nah, ini sudah dijalankan proses penerapannya, yaitu dimulai dari kebutuhan, ya, perencanaan kebutuhan tenaga kerja disesuaikan dengan target dari perusahaan, target penjualan, sales, kemudian diturunkan menjadi kebutuhan personil. Nah, barulah di situ Departemen Manajemen Service atau Departemen HR personalia kemudian melakukan proses rekrutmen untuk posisi-posisi yang dibutuhkan, ya. Ini ada beberapa tahapan, ya, lewat media iklan, lewat juga jaringan, gitu ya, referensi atau yang lainnya, gitu. Setelah dilakukan proses rekrutmen, ya, seleksi, kemudian dilakukan proses pengikatan melalui akad pengangkatan, gitu ya. Surat SK, surat pengangkatan karyawan. Nah, untuk besaran gaji juga ini diberikan berbeda, ya. Kompensasi yang diberikan berbeda untuk setiap jenjang posisi dan jabatan, ya. Memang ada beberapa yang masih di bawah UMP karena kategori perusahaannya perusahaan kecil, ya. Jadi masih UMK. Jadi secara aturan masih dibolehkan memberikan gaji di bawah UMP, gitu, sesuai dengan perjanjian tentunya. Jadi dimulai dengan kesepakatan gaji di awal ketika dilakukan proses rekrutmen dengan calon kandidat. Jadi, ya, secara manajemen sumber daya insani sudah memenuhi akad yang disampaikan, gitu ya. Jadi sudah melalui akad bahwa gaji yang akan diberikan sekian, dibuktikan dengan surat keterangan. Nah, untuk proses administrasi, ya, absensi, penilaian kinerja itu dilakukan melalui beberapa hal terkait dengan kedisiplinan, yaitu absensi, kemudian juga kompetensi kerja, kemudian juga terkait dengan performan, ya. Nah, ini untuk absensi sendiri sudah menggunakan fingerprint, ya, jadi waktu kerjanya jam 8 sampai jam 5, tapi diberikan toleransi keterlambatan selama 30 menit. Jadi dalam arti kalau melewati 8.30 baru dikatakan terlambat. Dan mekanismenya kalau terlambat itu diberikan
teguran lisan. Apabila 3 kali dilakukan teguran lisan tidak juga berubah, maka akan diberikan teguran melalui surat peringatan. Dan seterusnya ada tahapan-tahapan sampai nanti ya karyawan itu tidak dirumahkan gitu ya. Jadi tahapannya panjang. Ada prosedur yang harus dijalankan. Dan di samping itu juga ya, perusahaan juga agar karyawan memiliki loyalitas, tentunya diberikan kompensasi yang sesuai ya, penyesuaian gaji gitu ya, reward ya berupa bonus, tunjangan, insentif dan yang lainnya, sehingga itu dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Dalam penerapannya manajemen sumber daya insani, perusahaan lebih mengutamakan apresiasi ya dibanding melakukan hukuman atau punishment, terutama untuk mendisiplinkan karyawan. Sebagai contoh, misalkan ketika mendisiplinkan karyawan untuk masuk kerja pagi, didorong untuk diberikan insentif bagi yang melaksanakan sholat duha di kantor. Jadi ada beberapa program untuk mendorong proses pendisiplinan dengan cara memberikan insentif. Yang lebih penting lagi, perusahaan sangat peduli terhadap sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Jadi manajemen PT Tunas Engineering sangat memprioritaskan karyawan laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Dan ini menjadi poin untuk penilaian performance Mitra Karya. Samping itu juga tata nilai juga mendapatkan perhatian khusus ya. Tadi yang pastikan ya agar mendukung perusahaan ya dalam meningkatkan tadi mendorong Mitra Karya untuk berkembang dan meningkatkan religiusitasnya. Nah, ini bab 4 ya. Setelah tadi hasil analisa dari kami, ini penutup kesimpulan dari kami ya, setelah melakukan pengamatan dan wawancara yang dilakukan di PT Tunas Engineering, dapat disampaikan bahwa penerapan manajemen sumber daya insani sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Misalkan dari sisi peningkatan kompetensi, kemampuan karyawan melalui pelatihan dan kursus. Nah, ini sarannya. Salah satu saran yang kami berikan adalah yaitu melakukan proses modernisasi dan integrasi sistem HRD ya, mulai dari absensi, penggajian, ya, kehadiran, kemudian penghitungan gaji, pajak, BPJS dan yang lainnya. Nah, ini usulan dari kami ya, saran dan kesimpulannya, penutup dari kami. Nah, ini lampiran foto dokumentasinya. Jadi hasil proses pengamatan dan wawancara dalam penerapan manajemen sumber daya insani di PT Tunas Engineering. Jadi demikianlah pemaparan dari kami. Kelompok 2 ada saya Gozali, Bu Lolita Damayanti, dan Mbak Maya Saro. Dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.